Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidki wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita bisa bersua kembali di sore hari ini dalam kajian madani kita. Semoga ini menjadi tambahan kebaikan kita dan menjadi jalan yang mudah bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait wudu, yaitu pada hal-hal yang disunahkan ketika hendak berwudu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fardu atau rukun-rukun wudu. Sunnah wudu adalah sesuatu yang dia tidak sampai pada tingkatan wajib, namun dia tetap memiliki kedudukan yang penting dalam berwudu, karena dia akan memberikan kesempurnaan dalam wudu kita. Ya. Jadi perkara-perkara yang disunahkan dalam wudu ini, apabila kita tidak melakukannya, baik disengaja ataupun tidak, wudu kita tetap sah, namun dia kurang sempurna. Sebagaimana yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, di antara keutamaan berwudu, wudu adalah dia bisa mengampuni dosa-dosa kita, terampuninya dosa-dosa kita, terangkatnya derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu bisa kita raih apabila kita berwudu dengan sempurna. Nah, agar bisa berwudu dengan sempurna, kita tidak hanya melakukan hal-hal yang difardukan atau rukun-rukun wudu, kita juga melakukan hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Nah, di sini pada perkara-perkara yang disunahkan dalam berwudu, Syed Sabiq menyebutkan kurang lebih ada 16 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah membaca basmalah di awalnya. Memang di sini disebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang membaca bismillah pada awal wudu itu adalah hadis-hadis yang lemah, namun karena banyaknya periwayatannya sehingga dia kedudukannya menjadi lebih kuat, tidak lagi lemah secara ini, namun dia bisa, kalau dalam terminologi hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Jadi disunahkan kita ketika akan berwudu, pertama adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hal yang berikutnya yang disunahkan, hal-hal yang masuk dalam perkara sunnah wudu adalah siwak. Kalau dalam aktivitas sekarang itu siwak yang menyikat gigi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Hadis riwayat Malik, Asy-Syafi'i, Baihaqi dan Hakim dari Abu Hurairah, yang artinya jika seandainya tidak memberatkan bagi umatku, saya akan perintahkan mereka untuk terus senantiasa bersiwak setiap mau berwudu. Bahkan hadisnya ini dikatakan setiap mau wudu. Jadi ketika kita mau wudu, baik wudu untuk sholat ataupun wudu untuk aktivitas yang lainnya, hendaknya kita mengawalinya dengan bersiwak. Ya. Kalau siwak di zaman Nabi itu ya dia menggunakan salah satu akar pohon, ya, dengan tujuannya itu untuk membersihkan rongga mulut kita, gigi kita. Dan di sini juga disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu an tentang keutamaan siwak itu sendiri, bahwa siwak itu dia sebagai pembersih bagi lil fam, mulut kita, dan mardatun lirab, dengannya kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmidzi. Dan kita juga dianjurkan terkait siwak ini bahwa hendaklah seorang muslim itu rajin bersiwak. Nah,
rajin bersiwak, terutama pada 5 perkara, 5 waktu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk mengawalinya atau bersiwak di dalamnya. Kelima perkara tersebut adalah, yang pertama ketika akan wudu, lalu ketika akan sholat, ketika hendak membaca Al-Quran, dan saat bangun dari tidur. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita merasa bahwa ada perubahan dalam aroma mulut kita. Ketika mulut kita mengeluarkan aroma yang kurang bagus, hendaknya pada waktu itu kita bersiwak. Misalnya pada selesai makan makanan yang mengeluarkan aroma yang menyengat ataupun lain sebagainya. Dan dalam fikih sunnah ini juga disebutkan siwak itu dianjurkan juga baik bagi orang yang berpuasa ataupun tidak berpuasa, baik ketika di awal hari, ya, di pagi hari, ataupun di waktu akhir menjelang, misalnya bagi orang yang berpuasa ketika dia akan mau berbuka. Berdasarkan hadis dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la ahsa yatasawwaku wa huwa sha'im." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terhitung mala ahsa, berapa banyak beliau bersiwak, ya, dalam kondisi puasa beliau. Sunnah yang berikutnya, sunnah yang ketiga bagi orang yang berwudu adalah mencuci kedua telapak tangan 3 kali pada permulaan berwudu. Jadi membaca basmalah kemudian bersiwak itu sebelum berwudu. Nah, ketika aktivitas wudu, mulai pada masuk aktivitasnya, yang pertama adalah, ini perkara sunnah, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Berdasarkan hadis dari Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu an, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "tawadda'a fastawqafa salasan." Saya melihat Rasulullah berwudu, kemudian beliau mencuci telapak tangannya 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, hadis yang lain yang menyebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an tentang kebiasaan seorang muslim hendaknya ketika dia bangun, ya, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fi ina'in hatta yaghsilaha salasan. Dia tidak meletakkan tangannya, ya, pada sebuah wadah sampai dia mencucinya dulu 3 kali. Kenapa? Karena fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena dia tidak tahu ketika dia tidur itu tangannya itu menjelajah kemana saja. Maka hendaknya saya orang muslim saat dia bangun dari tidurnya juga, dia sebelum dia pegang apa-apa, dia mencuci tangannya 3 kali, telapak tangannya 3 kali. Hadis riwayat jamaah, namun Al-Bukhari dalam periwayatan hadis ini tidak menyebutkan jumlahnya, hanya menyebutkan bahwa dia mencuci telapak tangannya tanpa menyebutkan jumlahnya. Dan yang lainnya menyebutkan ada penyebutan jumlah, yaitu sebanyak 3 kali. Sunnah berikutnya adalah berkumur-kumur 3 kali. Berdasarkan hadis dari Raqid bin Bas Sabrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tawadda'ta," apabila engkau berwudu, famadmada, hendaklah engkau berkumur-kumur. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Sunnah yang kelima adalah al-istinsyaq wal istinthar salasan 3 kali. Apa itu istinsyaq? Apa itu istinthar? Istinsyaq adalah menghirup air di hidung. Jadi air yang ketika kita berwudu, airnya itu kita letakkan di telapak tangan kita, kemudian kita hirup sampai masuk. Dan istinthar adalah mengeluarkan air itu. Jadi bukan saja ketika kita berwudu, bukan saja menampung air di telapak tangan kita lalu kita mengibas-ngibasnya di rongga hidung kita, tidak. Yang tepat adalah kita menghirup air tersebut. Itulah yang disebut dengan istinsyaq. Dihirup airnya, kemudian dikeluarkan, atau namanya istinthar. Nah, disunahkan adalah ketika aktivitas istinsyaq dan istinthar ini adalah
dihirup dengan lubang hidung yang kanan, kemudian dikeluarkan lewat lubang hidung yang kiri. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila salah seorang dari kalian berwudu, "falyaj'al fi anfihi ma'un," hendaknya dia meletakkannya, menghirup air dalam hidungnya, "tsumma yastanthiraha," lalu dia mengeluarkannya kembali. Jadi bukan sekedar ambil lalu dipercikan saja atau dimasukkan sebentar saja, tapi dihirup, ya. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seperti itulah cara berwudunya Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Bahwa Rasulullah ketika berwudu, beliau berkumur-kumur, kemudian istinsyak, lalu istinthar, dan beliau melakukannya 3 kali. Lalu hal yang disunahkan berikutnya adalah terkait sunnah-sunnah wudu, takhlilul lihya, yaitu ketika kita pada waktu berwudu meletakkannya, takhlilul lihya itu seperti kita, ini jenggot kita, lalu kita masukkan jari-jari kita di sela-sela jenggot kita itu, ya, itu namanya takhlilul lihya, ya. Jadi memasukkan jari-jari kita bagi laki-laki otomatis, ya, di sela-sela jenggotnya ketika dia mencuci muka, ya, takhlilul lihya. Berdasarkan hadis dari Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana yukhallilu lihyatahu, bahwa Rasulullah ketika berwudu melakukan aktivitas tadi itu, takhlilul lihya, dengan memasukkan jari-jarinya di jari-jari beliau di jenggot beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi wa sahahu At-Tirmidzi. Lalu sunnah berikutnya adalah takhlilul asabi', memasukkan air sampai pada sela-sela jari. Jadi ketika kita berwudu misalnya mencuci telapak tangan kita, kita juga memperhatikan, berusaha agar air itu dia sampai pada sela-sela jari kita. Jadi seperti ini, bukan jadi gini. Baik jari tangan, termasuk ketika mencuci tangan sampai ke siku, ini juga diperhatikan, dan juga jari-jari kaki kita. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'ta fakhalil asabi'a yadayka wa rijlaika." Berpesan kepada Ibnu Abbas, apabila engkau berwudu, hendaklah engkau, ya, melakukan takhlil pada jari-jari tanganmu dan juga jari-jari kakimu. Jadi kita meletakkannya, memasukkan, menggerakkan jari. Kalau di jari-jari kaki, di sini disebutkan ketika beliau melakukan di jari kaki beliau, hadis riwayat Mastur bin Shaddad radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," saya melihat Rasulullah SAW ketika beliau pada waktu melakukan aktivitas bagaimana memastikan air itu masuk sampai pada celah-celah jari-jari kaki beliau menggunakan jari kelingking beliau. Jadi ketika berwudu, pada waktu mencuci kaki, menggunakan jari kelingkingnya untuk dimasukkan di sela jari-jari kaki beliau. Hadis riwayat Khamsah ila Ahmad. Lalu bahkan dianjurkan juga terkait bagaimana memastikan air itu sampai pada sela-sela jari tangan kita, jari kaki kita, dengan cara tadi, kalau jari tangan seperti ini, kalau jari kaki menggunakan kelingking, lalu digerakkan di antara jari-jari kaki kita. Maka disunahkan juga bagi orang yang menggunakan cincin, ya, bagi orang yang menggunakan cincin untuk menggerakkan, ya, ketika mencuci tangan, menggerakkan cincin yang dia pakai tersebut.
Meskipun hadis yang berbicara tentang tadi untuk pada cincin itu tidak sampai pada derajat sahih, namun dia include dalam perkara bagaimana menggerakkan jari-jari di jari tangan maupun jari kaki. Lalu disunahkan juga untuk ketika melakukan aktivitas mencuci anggota-anggota wudhu kita itu dilakukan 3 kali. Berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddihi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, berkata ketika ada seorang Arab datang kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana seharusnya seorang muslim itu berwudu. Lalu Rasulullah menunjukkan kepada orang itu tentang bagaimana berwudu. Beliau berwudu ketika melakukan aktivitas wudunya, Rasulullah itu membasuh anggota-anggota wudu itu 3 kali. Lalu Rasulullah setelah aktivitas wudunya, Rasulullah bersabda kepada orang tersebut, beginilah cara wudunya. Faman zada ala hadza faqad asa wa ta'adda wa zalama. Dan siapa yang ketika membasuh anggota wudunya itu lebih dari 3 kali, maka dia telah melakukan sesuatu yang buruk, termasuk dalam perkara yang melampaui batas, ya, perkara. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis yang lain juga dari Utsman radhiyallahu an, riwayat Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi menyebutkan seperti itu. Utsman menceritakan bahwa Rasulullah itu ketika berwudu salasan, yaitu membasuh setiap anggota wudunya sebanyak 3 kali. Adapun ketika beliau membasuh kepalanya, riwayat yang paling banyak terkait aktivitas beliau membasuh kepala itu, beliau cukup melakukannya 1 kali saja. Tapi anggota tubuh yang lainnya itu biasanya 3 kali. Ini perkara yang sunnah, ya. Jadi meskipun kita berwudu pada wilayah yang airnya banyak, ya, di kali, di sungai misalnya, di kali atau di lautan, ya. Kita sudah bahas pada bab air yang bisa juga digunakan untuk bersuci adalah air laut. Jadi ketika kita piknik di lautan, ya di pantai, kita berwudu di pantai yang airnya itu, debit airnya itu tak terhingga, ya, tetap hendaknya kita melakukan aktivitas wudu itu mencuci anggota wudunya sebanyak 3 kali, sebagaimana hadis Nabi tadi. Siapa yang melakukannya lebih dari itu, dia telah melakukan hal yang melampaui batas. Lalu disunahkan juga ketika seseorang berwudu, hendaknya dia memulainya dari anggota bagian tubuh yang kanan, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah SAW yuhibbu at-tayammun fi ta'annulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Bahwasanya Rasulullah suka sekali selalu mendahulukan bagian yang kanan ketika memakai sendal, sepatu, ya, ataupun dalam bersuci beliau. Nah, ini ingat ya, sekali lagi ini masuk dalam perkara sunnah. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, apabila kalian memakai pakaian ataupun berwudu, fabda'u bi aimanikum, maka mulailah dari bagian tubuh anggota yang kanan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasa'i. Ini perkara sunnah. Jadi misalnya ketika kita mencuci tangan, ya, atau mencuci kaki, sunnahnya itu kita mulai dari yang kanan. Kanan selesai, baru dari kiri. Walaupun, ya, ketika kita misalnya berwudu mulai dari yang kiri, habis itu kanan, atau kanan kiri kanan kiri kanan kiri, itu pun sah, ya, sah. Namun afdalnya adalah kita memulai dari yang kanan untuk kesempurnaan wudu kita. Pada anggota tubuh yang ada kanan kirinya, mulailah dari yang kanan, yaitu membasuh tangan, mencuci tangan, mencuci kaki, ya. Lalu hendaknya aktivitas wudu itu dilakukan dengan cara ketika mengalirkan air juga
ikut dengan gerakan tangan. Ditekan anggota wudunya. Ini sunnah yang ke-10 yang disebutkan oleh Said Sabiq. Jadi misalnya ketika kita wudu, ini ada air keran ya. Jangan kita hanya meletakkan tangan kita di bawah keran ya, tanpa ada pergerakan tangan yang misalnya cuci tangan kanan, tangan kiri juga ikut menggerakkan dan menekan air. Ya, ketika mencuci muka, ya, kita hanya mengambil air lalu mengibaskannya di wajah kita. Namun ikut juga dengan tangan kita lalu membasuh pada seluruh muka wajah kita. Ya, ketika di kepala ataupun di kaki. Jadi ada aktivitas saat berwudu ikut juga menekan ya, ketika mengalir air menekan juga anggota yang kena wudu itu, anggota wudu kita dengan tangan kita. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika beliau berwudu, beliau juga menekan anggota wudu beliau. Lalu sunnah yang berikutnya adalah al-muwalah. Al-muwalah itu artinya ketika kita membersihkan anggota wudu yang satu menuju aktivitas yang berikutnya, yaitu dia tidak berlangsung lama. Saat masih ada bekas di anggota wudu sebelumnya, kita sudah langsung mencuci anggota berikutnya. Misalnya begini, ketika kita mencuci wajah, ya, saat kita mencuci tangan kita, ya, aktivitasnya tidak lama. Saat masih ada air di wajah kita, kita sudah langsung mencuci tangan kita. Ya, tidak kita habis cuci wajah kita ambil HP, kita update status, kita telepon baru habis itu, saya belum cuci tangan, baru cuci tangan. Itu yang namanya muwalah. Ya, disunahkan seperti itu. Ya, jadi antara satu aktivitas dengan aktivitas wudu yang satu dengan anggota wudu yang lainnya itu dia berlangsung secara singkat, tidak ada jeda waktu yang panjang. Ketika masih ada bekas air pada anggota wudu yang sebelumnya. Jadi dia tidak antara suatu aktivitas wudu ketika membasuh anggota wudu yang satu menuju aktivitas yang lainnya, tidak ada aktivitas yang panjang yang bisa memotong yang terjadi antara keduanya. Kayak tadi itu habis cuci wajah, angkat telepon dulu, cerita panjang, baru cuci tangan. Tidak. Lalu sunnah yang berikutnya adalah membasuh kedua telinga. Nah, di sini dicontohkan ketika Rasulullah membasuh kedua telinga beliau, ya. Beliau mencuci yang bagian dalamnya itu dengan jari telunjuknya, lalu bagian luarnya itu dengan ibu jarinya. Jadi bagian jari telunjuk masuk bagian dalam telinga dan bagian luar dengan ibu jari. Berdasarkan hadis dari Miqdad bin Ma'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW ketika membasuh pada aktivitas wudu, yaitu membasuh kepalanya dan kedua telinga beliau baik yang di dalam maupun di luar, beliau memasukkan jari beliau di bagian telinga tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Tahawi. Dan dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika berbicara tentang tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi mashatun wahidatun. Ketika beliau membasuh kepala beliau dan membasuh telinga beliau, itu dilakukan satu kali. Nah, kalau yang lainnya itu dilakukan 3 kali. Nah, untuk kepala dan telinga itu ada juga riwayat yang menyebutkan 3 kali, tapi yang paling banyak tadi kita sudah singgung, ya, 1 kali. Jadi membasuh telinga, kepala, ya, dan sifat wudu yang kita sudah bahas pekan lalu, dari depan ke belakang selesai. Gitu, cukup 1 kali. Telinga juga 1 kali, gitu. Sunnah yang berikutnya adalah ketika berwudu melebihkan anggota wudu yang dibasuh. Yaitu anggota wudu yang dilebihkan ketika berwudu adalah wajah. Ini kan wajah. Ini yang wajib, kita sudah bahas wajah atas dari sini sampai sini. Ini yang wajib. Nah, ketika kita membasuh wajah hendaknya dilebihkan.
ke bawah sedikit, nah gitu, sampai di bawah sini. Membasuh tangan kan sampai siku. Nah, ketika sunnahnya adalah ketika kita membasuh tangan, lebihkan, jangan cuma sampai siku saja, tapi dilebihkan sedikit. Berapa senti gitulah setelah siku. Begitu juga saat mencuci kaki, sampai mata kaki hendaknya dilebihkan sedikit, tapi tidak lebih banyak. Kebanyakan orang kalau wudu, khususnya yang laki-laki, karena saya juga laki-laki ya, itu mereka angkat celana mereka sampai bahkan mendekati lutut. Itu sudah berlebihan juga kalau sampai misalnya dicuci sampai lutut. Ya, beberapa senti lah di atas mata kaki untuk ketika mencuci itu. Dalilnya berdasarkan hadis Rasulullah ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait keutamaan wudu, di mana bahwa nanti anggota wudu kita itu akan mengeluarkan cahaya yang sangat terang di hari kiamat, yang cahaya itu dengannya Rasulullah mengenal kita umatnya. Maka hendaknya kita kalau ingin cahaya kita semakin terang, lebihkanlah anggota wudu yang dibersihkan ketika membersihkan anggota wudu kita, yaitu pada wajah, tangan, dan kaki. Lalu sunnah berikutnya adalah hemat atau proporsional dalam menggunakan air, meskipun wudunya di lautan. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu ketika berwudu, beliau berwudu dengan air seukuran 1 sa'. Ya, ketika beliau mandi ya gatasilu bisa mandi dengan air dalam jumlah 1 sa' sampai 5 mud. Dan ketika beliau berwudu wa yatawaddau bimut. Bayangkan berwudu 1 mud. Jadi kalau kita konversikan ke dalam liter mungkin kurang lebih ya seperti segelas aqua, segelas air mineral. Ya. Ukurannya itu, atau setengah botol air mineral. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Bayangkan, dengan air segitu Rasulullah bisa berwudu secara sempurna. Kalau kita mungkin 1 liter kurang. Ya. Di hadis yang lain ketika Ibnu Abbas ditanya tentang wudu, ya, tentang bagaimana berapa sih ukuran air yang cukup untuk berwudu, beliau menyebutkan 1 mud. Ya, jadi hendaknya kita ya jangan mentang-mentang ya airnya banyak lalu digunakan boros dalam penggunaan air. Olehnya itu agar kita bisa hemat dalam menggunakan air ya. Ini termasuk perkara yang mungkin sunnah wudu yang sedikit diabaikan. Yaitu ketika kita misalnya menggunakan keran, ya, jangan keran airnya itu diputar full. Karena kalau kita putar full, ya, maka bisa dipastikan kita boros sekali dalam penggunaan air. Ya. Putar secukupnya saja. Jika seandainya keran air yang kita gunakan itu debit airnya cukup deras, kalau kita cukup ya setengah saja, ya setengah. Bahkan kalau seandainya cukup putar kerannya itu 1/4 saja. Ya. Jangan diputar full, lalu kemudian airnya sudah banyak, ya. Ketika membasuh anggota tubuhnya juga berlebihan. Nah, itulah cara wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini bukan karena Rasulullah tinggal di Arab yang memang daerahnya tidak sebanyak airnya, tidak sebanyak kita di Indonesia, tidak. Ini adalah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana bersifat tidak berlebihan, ya, tidak boros dalam segala hal, termasuk wudu meskipun di tempat yang airnya itu sangat banyak. Nah,
Dalilnya juga tadi pada bab bagaimana Rasulullah menyebutkan kepada orang Arab tadi ya, yang datang bertanya kepada Rasulullah terkait sifat wudu Rasulullah, dan Rasulullah bersabda menegaskan dicuci 3 kali, dan siapa yang lebih dari 3 kali dia telah berlebihan. Lalu sunnah yang berikutnya adalah berdoa ketika berwudu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, saya mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang berwudu dan saya mendengar beliau berdoa, Allahumma firli dzambi wa was'ili fi dari wa barik li fi rizqi. Itu di antara doa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu. Lalu sunnah yang berikutnya adalah berdoa sesudah berwudu. Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang berwudu secara sempurna, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah. Minimal itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah akan membuka bagi orang tersebut 8 pintu surga dan dia boleh masuk dari pintu yang mana saja yang dia mau. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang lain disebutkan siapa yang berwudu kemudian setelah itu dia berdoa membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya, maka dengannya juga Allah akan membebaskannya dari hal-hal yang menyulitkannya di hari kiamat. Adapun doa yang populer ya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan dalam sanadnya itu ada masalah. Namun masih bisa juga menggunakan doa tersebut. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Namun riwayat yang lebih pas adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau kita mau tambah bisa dengan tadi itu, baru Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lalu disunahkan juga sunnah yang terakhir adalah solat 2 rakaat setelah berwudu. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, terkait bahwa ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, lalu mendengar telapak kaki sendalnya Bilal, dan akhirnya beliau bertanya kepada Bilal, amalan apa yang dilakukan sehingga telapak kakinya itu terdengar di surga padahal Bilalnya masih hidup. Bilal menjawab bahwa saya senantiasa ketika berwudu, setelah saya berwudu saya sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Jadi intinya setelah wudu sholatlah 2 rakaat sesudahnya. Inilah perkara-perkara yang masuk dalam perkara sunnah wudu, yang meskipun kita tidak melakukannya wudu kita tetap sah, namun kurang sempurna. Olehnya itu hendaknya kita memperhatikannya untuk kesempurnaan wudu kita dan juga banyaknya fadilah keutamaan yang kita peroleh lewat aktivitas sunnah tadi, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita ketika kita wudu dengan sempurna, memperhatikan perkara-perkara wajibnya dan juga sunnah-sunnahnya. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan kali ini. Aku qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.